Kasus pengelolaan timah yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah bukan hanya soal satu nama. Harvey Muiz memang menjadi sorotan, tetapi apakah dia satu-satunya yang harus bertanggung jawab? Siapa saja sebenarnya yang ikut terlibat dalam skandal ini? Dalam sebuah skandal besar seperti ini, tanggung jawab tidak bisa hanya jatuh pada satu orang. Ada beberapa pihak yang berpotensi ikut terlibat dan harus diusut lebih jauh. 1. Pejabat pemerintah yang berwenang. Pertama, pejabat pemerintah atau otoritas yang seharusnya mengawasi sektor tambang. Mulai dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral hingga pemerintah daerah. Apakah ada kelalaian atau bahkan pembiaran dari mereka? Jika iya, mereka juga harus bertanggung jawab. 2. Perusahaan dan direksi yang terlibat. Kedua, perusahaan tambang yang terlibat dalam pengelolaan timah. Direksi, eksekutif, dan siapapun yang membuat keputusan strategis yang melanggar hukum juga harus diusut. Tidak ada alasan untuk meloloskan mereka. Ketiga, mitra atau rekanan bisnis yang terlibat dalam penambangan, distribusi, atau pengelolaan aset. Jika mereka membantu memfasilitasi praktik ilegal, tanggung jawab hukum juga harus dijatuhkan pada mereka. Keempat, lembaga atau individu yang bertugas melakukan audit dan pengawasan. Jika mereka gagal mendeteksi atau melaporkan kejanggalan, mereka pun tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Kelima, aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan. Jika ada pembiaran atau bahkan keterlibatan dalam melindungi pelaku, maka hukum itu sendiri telah dikhianati. Kerugian 300 triliun rupiah bukan hanya angka. Itu adalah masa depan yang dirampas dari rakyat. Uang itu seharusnya untuk sekolah, jalan, rumah sakit, dan kehidupan yang lebih baik. Namun, apa yang kita dapatkan? Ketidakadilan yang terus berulang. Jika kita ingin keadilan ditegakkan, semua pihak yang terlibat harus diusut tuntas. Tidak peduli seberapa tinggi jabatan atau besar kekuasaannya. Karena hukum harusnya berdiri untuk rakyat, bukan untuk segelintir orang.